Selamat pagi. Sampai. Hah? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya melihat bangku tengah dan bangku depan ini adalah bangku yang tidak favorit sekali. Nah, berharap teman-teman semuanya maju 3 bangku ke depan. Kita penuhi bangku depannya. Yuk. Dari bangkunya teman-teman maju 3 bangku. Nggak susah kan 3 bangku, nggak kepaku kan sama lantainya. Yuk, 3, 2, 1 maju. Tiga bangku, maju 3 bangku. Iya. Masih kosong tuh loh, Mbak. Maju, Mbak. Rosalinda, maju depan. Yang di belakang, maju 3 bangku, Ren. Yuk, yang di belakang itu yang lagi menghadap saya, maju 3 bangku. Yang di sebelah sana maju 3 bangku. Yuk, maju. Maju 3 bangku. Oke, ya. Terima kasih sudah maju 3 bangku. Oke. Teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini. Kita boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Saya yakin yang bangun jam 10 semangatnya beda yang bangun daripada yang bangun tadi yang mulai kelas jam 8. Ya. Nah, sebelum kita mulai, coba lihat kanan kirinya. Ya, coba lihat kanan kirinya. Berikan senyuman yang paling cantik dan yang paling ganteng sama sebelah kiri sebelah kanannya. Terus bilang, hari ini kamu akan dioperasi habis-habisan. Ya, oke. 3, 2, 1. Kalau nggak cantik dan ganteng, tapuan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebelum saya mulai saya ingin buat perjanjian. Saya pengen bikin kontrak sama teman-teman semuanya. Tolong perhatikan saya. Saya minta karena saya satu lawan hampir 100 orang di sini. Jadi saya minta kerjasamanya. Selama di kelas saya, teman-teman harus melakukan 3 hal. Yang pertama, teman-teman memperhatikan. Karena apa? Karena yang saya bagikan ini mungkin nggak akan berguna sekarang, tapi nanti ketika teman-teman ketemu sama HRD, ketika teman-teman bekerja, teman-teman akan bilang ternyata ilmu ini ada gunanya. Yang pertama. Yang kedua, mencatat. Saya yakin karena teman-teman semuanya bukan Albert Einstein yang 8% otaknya saja langsung bisa mengubah dunia. Jadi kita memfungsikan dan mengkoordinasi tangan kita dan isi kepala kita dengan cara mencatat. Ya. Terserah mau nyatat apa, yang penting teman-teman nyatat. Yang ketiga, karena kelas ini kelas bersama dan saya harus mengalahkan satu ruangan besar ini, jadi mari kita bekerja sama. Ya, kerjasamanya adalah nggak cuman listening, but you also understand what I mean. Teman-teman mengerti apa yang saya maksudkan. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya, monggo, nggak apa-apa. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak tahan pengen ngobrol, ya, atau teman-teman pengen agak sedikit merasa terbebani di sini, Anda bisa mengarah ke pintu keluar, Anda istirahat sebentar, Anda diizinkan untuk balik lagi. Oke, deal? Deal. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Danar Indra. Saya adalah seorang
dosen dan juga seorang pengusaha. Saya adalah bapak dari teman-teman dari IBM. Jadi kalau teman-teman ngambil IBM pasti akan sering ketemu sama saya karena saya adalah chief koordinatornya IBM. Dan selain saya menjadi dosen di Institut Asia di London School of Public Relations dan juga di Universitas Brawijaya Malang, saya punya 2 perusahaan yang sekarang lagi running, mau 3. Yang pertama adalah Trampil.com, sebuah platform edukasi yang kantornya ada di Jakarta, dan platform ini bergerak kalau teman-teman semuanya mau belajar soft skill, mau mengasah ilmu, salah satunya Raymond Chin itu ada di menjadi salah satu partner dari perusahaan saya. Terus yang di Malang namanya carabicara.com, ya, teman-teman mau belajar public speaking, mau belajar communication skill, teman-teman bisa nongkrong di kantor saya di daerah Jalan Pandan di dekat daerah Kawi. Ada yang mungkin rumahnya daerah Kawi ada? Kalau tidak ada, main-main ke sana. Di sana juga di sebelahnya ada satu coffee shop namanya Kedai Mase, teman-teman bisa mampir ke sana. Dan yang terakhir, kita punya ekosistem namanya Jagoan Indonesia. Nah, Jagoan Indonesia ini memfasilitasi teman-teman yang mau bikin startup. Mau startup tech, mau startup edukasi, agriculture, semuanya ada di sini. Kantornya ada di daerah Blimbing di Piknik Hub di daerah Kolose Santi Yusuf Waing. Ya. Singkat saja teman-teman, saya asli dari Kota Malang. Saya 23 tahun merantau di Kota Jakarta. Jadi begitu saya lulus SMA, saya langsung ke Jakarta. Terus saya menyelesaikan pendidikan saya di London School of Public Relations Jakarta dan juga sempat merasakan kuliah di luar negeri, menjadi anak rantau tapi luar negeri di Melbourne, namanya Edith Cowan University. Semuanya beasiswa. Ya. Jadi saya beruntung untuk ada di posisi itu, dimulai dari posisi sama seperti teman-teman duduk mendengarkan dosen. Oke, hari ini saya pengen sharing dan saya pengen membagi ilmu saya supaya teman-teman nanti nggak menyesal ketika teman-teman ada di dunia kerja. Teman-teman, kita hari ini akan belajar sesuatu yang benar-benar mengubah hidupnya teman-teman. Saya akan mulai dengan fakta ini. Kemarin kami baru dari Jepang. Teman-teman dari IBM Batch 1, kami baru dari Jepang. Dan teman-teman, di Jepang ada sebuah anomali. Teman-teman mungkin berpikir kalau di Jepang semuanya orangnya kulit putih semuanya ya. Putih, terus kalau misalkan kita ngelihat tidak ada warna kulit lain. Dan ternyata sampai di sana teman-teman, kondisinya berbeda. Ada yang pernah tahu beberapa waktu yang lalu ada berita tentang Jepang? Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa ternyata beberapa sektor bisnis yang ada di Jepang itu sudah dikuasai oleh orang India. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang di sana dan orang ini memberikan 3 fakta menarik. Dan nomor 3, saya kaget. Ya. Yang pertama, kenapa tiba-tiba ada ekspansi orang India? Yang pertama, orang India ini kalau belajar niat dan dia sangat menguasai apa yang dia pelajari. Kalau teman-teman tahu orang India itu jagonya IT, teman-teman. Sales, IT, komputer jago. Nah, orang-orang India datang ke Jepang untuk menyasar industri-industri itu. Dan harus diakui, posisinya bagus-bagus. Walaupun dia harus starting dari level yang paling rendah. Dan bahkan harus kerja di, kalau di sini Alfamart, Indomart, kalau di sana namanya Kombini namanya. Yang kedua, mereka datang ke Jepang itu bukan cuma mengadu nasib, tetapi mereka ingin masuk ke lokasi atau ke negara yang kemungkinan tidak pernah mereka datangi atau mungkin berbeda kondisi negara mereka. Contohnya misalkan kalau teman-teman ke Singapura, teman-teman akan ketemu sama banyak orang India. Jadi kalau orang India datang ke sana, biasa, lingkungannya
sama. Tapi kalau ke Jepang, beda cerita teman-teman. Karena kultur berbeda. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Ternyata orang India itu punya kemampuan komunikasi dan neurolinguistik terbaik di dunia. Dan kemampuan komunikasi dan neurolinguistik ini menjadi salah satu hal yang paling menonjol. Kalau teman-teman kita adu bercerita sama orang India, pasti teman-teman kalah. Walaupun bahasanya mereka pakai geleng-geleng kepala ya. Thank you. Tapi harus diakui mereka jago. Nah, oleh karena itu teman-teman, Institut Asia memfasilitasi untuk teman-teman belajar basicnya, ya, supaya nanti teman-teman bisa belajar sendiri dan teman-teman menemukan bahwa oh ternyata ilmu ini adalah fundamental yang akan dibutuhkan jadi gateway untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman mau. Yang pertama, saya mau nge-reveal ini. Coba baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau kita belajar komunikasi, kita itu nggak cuman sekedar ngomong. Karena kalau ngomong, kastanya itu hanya menyampaikan apa yang kamu tahu. Tapi kalau create nilai, berarti ada muatan yang keluar dari sana. Contohnya ketika teman-teman presentasi, itu ngomong atau nilai. Kenapa ngomong, kenapa nilai? Kalau ngomong, teman-teman cuma menggugurkan tugasnya teman-teman aja. Kalau ngomong, kalau kasta presentasinya cuma ngomong, teman-teman cuma buang-buang waktu dan teman-teman cuma menghabiskan waktunya teman-teman untuk hal yang mungkin orang-orang nggak akan tertarik. Tapi kalau create nilai, orang yang ngedengerin itu mendapatkan sensasi ilmu baru. Jadi kalau kita mendengarkan orang cuma ngomong aja sama orang yang menyampaikan nilai, pasti rasanya beda, teman-teman. Kalau cuma ngomong aja, pintu terbuka, silakan keluar. Tapi kalau nilai, kalian bisa berjam-jam duduk dan dengar. We've been there. Saya pernah ada di situ. Dengerin orang itu cuma ngomong aja, tapi kok nggak ada sesuatu yang nggak dapat. Tapi begitu ada orang yang menyampaikan nilai, entah itu knowledge, entah itu experience, kok saya bisa dapat waktu, kok nggak kerasa ya, kok daging semuanya ya, itu rasanya. Nah, kemampuan itu bisa dipelajari lewat ini. Kalau kalian presentasi yang ada nggak peduli, takut, gugup, berarti teman-teman levelnya cuma ngomong. Tapi kalau misalkan levelnya takut dan gugup itu karena teman-teman berusaha untuk creating values, you are on the right track. Takut dan gugup itu kalau misalkan teman-teman di depan banyak orang itu wajar atau enggak? Kenapa? Kenapa? Karena satu, kita tidak terbiasa. Yang kedua, canggung. Yang ketiga, terlalu pede. Enggak juga. Apa? Terlalu apa? Overconfidence. Pada dasarnya teman-teman, takut atau gugup itu adalah hal yang biasa ketika kita berdiri di depan orang. Karena apa? Biasanya kita dilihat orang akan seperti ditelanjang. Yang dilihat adalah nggak cuma kemampuan kita ngomong, emang kita begitu kita berdiri di depan orang langsung, oh pintar orang ini, nggak mungkin. Karena kemungkinan kita takut dan gugup, mereka sedang mengamati atau mengcopy atau screening apa yang mungkin akan mereka dapatkan melalui kita. Makanya kita merasa dihakimi. Ada yang salah kah sama bajuku? Ada yang salah kah sama makeupku? Jilbabku mereng kah? Celanaku warnanya salah kah? Dan lain sebagainya. Wajar.
Di dalam public speaking atau di dalam ilmu komunikasi ada 6 hal yang paling fundamental yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Itu adalah hal yang paling penting atau mandatori. Buat teman-teman yang merasa aku udah percaya diri itu ada 2, kepedean sama dia punya nilai yang dia akan bagikan. Dan bahkan orang-orang yang percaya dirinya cuma sekedar pede dan cuma nggak takut, nggak ada, ya cuma sekedar ngomong, gampang kok. Dia akan membuat keributan, dia akan membuat suasananya yang sudah diset dengan baik. Biasanya dia akan membuat keributan sendiri untuk mendapatkan atensi. Tapi kalau orang yang punya nilai, ketika ada orang presentasi atau orang itu lagi presentasi, orang itu bagian sesuatu dan kayak ada simbiosis mutualisme ya, kayak magnet. Jadi kayak dia gayung bersambut. Makanya confidence itu menjadi hal yang paling mandatori. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Yang kedua, audiens itu adalah orang atau pribadi atau kelompok yang akan snapshot, akan nangkepin setiap tindakannya teman-teman. Dia tidak akan menjudge teman-teman benar dan salah, tapi yang dia judge adalah berani atau enggak. Selama ini teman-teman mungkin di sekolah ya, mungkin teman-teman ketika SMA dan pendidikan sebelumnya, teman-teman itu dari awal sudah dihakimi secara keliru. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kenapa teman-teman kalau misalkan disuruh maju, biasanya kecenderungannya refuse atau menolak? Oh naik. Ya kan satu kelompok gitu ya. Terus teman-teman diminta untuk presentasi, biasanya akan mendorong orang lain. Oh naik. Kenapa sebabnya? Karena dari kecil sampai kita SMA, kita itu dijudge-nya berdasarkan benar salah, pintar enggak, ya. Semakin kita maju, judgmentalnya kalau benar salah, akhirnya membuat kita kalau aku maju, aku salah, mendingan gak usah. Akhirnya sistem alam bawah sadar kita merancang sebuah pertahanan untuk memilih di balik layar. Akhirnya menjadi sebuah pelarian. Sekarang mindsetnya mulai berubah. Kalau teman-teman diminta untuk presentasi, diminta untuk menjelaskan tentang dirinya teman-teman, atau diminta untuk memperkenalkan diri, atau apapun yang kelihatan bersinar paling depan atau ada di depan, dilihat sama banyak orang, ngomong sama diri sendiri. Aku berani. Kalau aku nggak maju, berarti aku nggak berani. Bukan benar atau salah urusan lain. Karena ketika teman-teman presentasi, kalian itu sharing apa yang ada di kepalanya teman-teman, bukan dijudge presentasimu salah, presentasimu jelek, dan lain sebagainya. Ingat ya, ngomong sama diri sendiri, saya berani. 3, 2, 1. Yang ketiga, banyak orang bilang kalau presentasi nggak boleh pakai skrip. Kata siapa? Presentasi itu boleh pakai skrip. Yang salah adalah ketika presentasi teman-teman baca skrip. Karena presentasi itu teman-teman sharing, bukan baca. Makanya orang-orang ini kalau presentasi ini teman-teman semuanya ya, karena copy paste semua teks ada di situ, akhirnya teman-teman bingung sendiri. Kok teksnya ada di situ semuanya? Jadi audiens kayak membaca multimedia atau membaca LCD dibandingkan dengan mendengarkan teman-teman menjelaskan. Padahal presentasi itu yang didengarkan adalah your thoughts atau pikiran teman-teman. Skripnya dipakai buat apa? Dipakai buat nyatet catatan kecil untuk mengingat. Karena kita semuanya tahu, bahkan saya pun, sekelas saya pun, saya kadang-kadang masih lupa apa yang ingin saya presentasikan. Terutama data-data penting yang sifatnya kompleks. Nanti teman-teman di skripsian atau ketika sidang skripsi, teman-teman pasti akan ngerasain data lupa pasti. Ya.
berjidat bentar, kayak kerikol di kepala dan memanggil semua ilmunya keluar. That's the idea. Oke. Kemudian 3 yang lain adalah faktor teknis, yaitu intonasi, volume, dan artikulasi. Intonasi itu seperti apa sih? Intonasi seperti ini. Kalau saya ngomong, teman-teman, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali saya bertemu teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dana. Kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya tentang sebuah ilmu namanya public speaking. Saya yakin teman-teman semuanya merasa bahwa public speaking itu tidak penting, tapi pada dasarnya public speaking itu enak kan dengerin? Bukan cuma nggak enak, teman-teman. Mungkin semenit mungkin teman-teman bisa tahan. Tapi 30 menit teman-teman semuanya kalau nggak tidur, keluar, makan, ya. Intonasi itu kita gunakan untuk membuat efek super power. Contohnya kayak ini. Teman-teman, selamat pagi. Kalau ada yang jawab pagi, berarti terima kasih, orang ini sudah ada di dalam pengaruh saya. Karena teman-teman jawab. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dana Indra. Saya adalah seorang direktur dan juga saya adalah seorang dosen. Hari ini saya akan membagikan sebuah ilmu yang mungkin disepelekan sama banyak orang, tapi ternyata mereka akan menyesal. Mereka menyesal ketika mereka mendapati ilmu ini adalah ilmu fundamental, yaitu public speaking. Nah, bagian itu kalau misalkan dijelaskan tadi digunakan dengan tanpa intonasi dan enak teman-teman. Tadi ngomong apa sih? Jelas. Nah, intonasi itu membuat setiap kunci yang ada di perkataannya teman-teman itu kayak aha, bingo, bingo, bingo kayak gitu. Jadi semuanya langsung clear. Oh, aku nangkep maksudnya. Maksudnya ini apa ya? Orang langsung tahu. Kemudian super power yang kedua adalah volume. Nah, volume itu super power teman-teman, karena manusia itu punya dua tipe, orang yang visual dan orang yang audio. Buat orang yang visual, biasanya dia judgmentalnya adalah apa yang kalian pakai dan apa yang ada di screen. Tapi kalau orang-orang audio, biasanya dia akan menggunakan telinganya untuk menangkap pesan-pesan penting. Kalau volumenya bagus, biasanya kayak teman-teman lagi main ML ya, Mobile Legends, terus ada yang double kill, seneng kan ya? Nah, sama volume ketika teman-teman presentasi itu seperti itu ada. Lalu yang ketiga, artikulasi. Bedanya intonasi sama artikulasi itu apa sih? Kalau intonasi itu tekanan-tekanan seperti ini. Saya Dana Indra itu intonasi. Tapi kalau artikulasi Dana Indra. Makanya kalau menyebutkan nama nggak usah buru-buru. Maksudnya kalau Dana Kurniawan, Joko. Artikulasi itu memberikan efek drama. Contohnya seperti ini. Teman-teman, ada sekitar 28 orang yang ada di tempat ini sedang membutuhkan bantuan. Tandanya, kalau saya pakai rendah seperti itu, artikulasi artinya saya sedang narik feelingnya teman-teman. Saya sedang tarik empatinya teman-teman supaya ada 28 teman kita yang tidak beruntung, belum beruntung atau butuh bantuan kita. Tapi kalau seperti ini, teman-teman, ada sekitar 28 orang yang hari ini membutuhkan bantuan kita. Artinya apa? Iya, bukan. Artinya apa? Saya memberikan perintah. Nah, efeknya beda. Nah, itu kalau teman-teman tempatkan di tempat yang benar, efeknya pasti bagus banget. Apalagi nanti ketika teman-teman interview, kita bisa tahu kandidat ini pede atau enggak dari artikulasi dan intonasi. Oke, kita lanjut lebih dalam. Dimulai dengan ini. Saya minta ada satu orang untuk maju ke depan. 3, 2, yes. Thank you.
Tepuk tangan dulu. Kepercayaan diri itu bukan dilihat dari perawakan orang. Satu. Kepercayaan diri juga bukan dilihat dari bagaimana dadanya yang kebusung terus itu apa Pak? Kepercayaan diri bukan berasal dari bisa mengatasi rasa takut, tapi kepercayaan diri itu dilihat dari bagaimana dia bisa menanggapi atau memberikan respon ketika teman-teman semuanya ngeliatin dan bahkan kenalan. Namanya siapa? Alul. Siapa? Alul. Nah, ini artikulasinya harus diperbaiki. Alul. 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 Kan? Muhammad Khairul Al-Hatul Muhammad Khairul Al-Hatul Firdaus. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman kenalan sama orang, ya, ketika teman-teman salaman, matanya enggak ke teman-teman, berarti orang itu tidak percaya diri. Kalau teman-teman semuanya kenalan, dia harus ketemu sama mata karena ini adalah kesan pertama. Jadi timbulkan kesan pertama ketika teman-teman kenalan sama orang. Percaya ini akan nanti terjadi ketika teman-teman interview di perusahaan. Kalian langsung bisa ditolak sama perusahaannya, cuma mungkin interviewnya 5 menit hanya karena salaman. Ya. Lalu ketika ngomong, melihat mata teman-teman, jangan melihat ubin, karena tidak ada koin di sana. Jadi lihatlah mata orang, danar, alul. Nah, mata ini yang akan jadi sumber informasi. Kalau orang sama-sama melihat mata, biasanya orangnya sudah nyaman. Ya. Terus posturnya juga menandakan bahwa dia percaya diri. Kalau misalkan saya salaman, apa yang mau? Udah kata pertamanya waktu. Apa yang mau saya? Kalau saya tarik, bisa jadi saya kurang nyaman. Atau saya nggak megang tangannya, saya cuma begini doang. Artinya saya lemah, atau mungkin saya juga nggak nyaman. Makanya ketika teman-teman salaman, ini juga bisa menandakan bahwa teman percaya diri. Dan ini efeknya ke interview. Oke, thank you. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, betul. Ini rahasia. Jadi ada satu rahasia yang tak banyak orang tahu, namanya impression law. Impression law ini dilihat dari 10 meter, 10 inci, dan 10 kalimat yang muncul dari kata-katanya teman-teman. Nah, yang pertama, ketika kita atau teman-teman masuk ke ruangan dan ada banyak orang atau mungkin ada interview di sana, apakah langsung si interviewer atau semua orang yang ada di sini tiba-tiba langsung bilang, pintar sekali orang ini, wow, luar biasa, magic. Pasti yang dilihat adalah penampilan. Nah, 10 yang pertama adalah 10 meter, di mana efek yang timbul adalah creating sense atau kesan. Kenapa kesan itu penting? Pernah dengar nggak ada satu tagline ngomongnya begini? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya sakarat. Jadi ini ada satu tagline yang dipakai oleh salah satu brand pengharum deodoran cowok namanya Axe. Saya pakai di sini. Nah, kalau teman-teman pakai tagline itu, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, itu creating sense. Jadi begitu teman-teman masuk, teman-teman di interview, teman-teman ngelihat si interviewer orang HRD, terus teman-teman presentasi, yang nempel ini berkomunikasi dengan mata orang. Jadi kalau teman-teman berdiri di depan orang, terus orang itu screening dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu teman-teman sudah mulai gak nyaman, berarti ada yang salah dengan apa yang teman-teman pakai. Either itu mungkin
resletingnya terbuka, atau mungkin jilbabnya mereng, atau mungkin bajunya warnanya nggak pas, judgmentalnya itu. Nah, setelah judgmental si kesan itu keluar, barulah seperti Alul tadi, saya salaman sama orang. Begitu saya salaman, saya bisa ngerasain orang ini warm nggak sama saya, orang ini hangat nggak dengan saya. Kalau saya salaman sama orang terus tiba-tiba tangannya ditarik cepat-cepat, berarti orang ini tidak nyaman, atau bahkan orang ini membuat sebuah benteng, sorry. Atau bahkan ada yang bilang, oh kamu nggak level sama saya, atau tergantung dari bagaimana cara dia menyikapinya. Nah, kalau 10 inci dia akan create feeling, kita bisa ngerasain kayak contoh tadi. Saya salaman sama Alul, ketika saya salaman saya bisa ngerasain bahwa Alul itu orangnya hangat. Kenapa? Dia jabat berkali-kali. Oh, orang ini bisa nih. Terutama ketika kita berhadapan dengan orang secara personal, orang ini bisa kerasa kok. I have a good feeling with this person. Kok kayaknya nanti pembicaraan kita bakal lebih bagus ya. Nah, efek itulah yang akan muncul ketika kita salaman sama orang. Ya, kalau di depan umum teman-teman, kamu akan merasa feelingnya adalah ketika kita sudah mulai dekat. Nah, kayak gini. Saya lagi dekat sama teman-teman semuanya. Terus teman-teman bisa ngerasain terkunci. Karena apa? Kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian pegang handphone, biasanya saya akan begini. Ya, itu. Jadi rasa kalau kita dekat kita bisa ngerasain. Dan bahkan kalau kita nggak cuma salaman, misalnya kita begini. Makanya kan kalau anak muda kan sekarang salamnya begini. Terus lu mau kabarin? Nah, itu sebenarnya kamu bisa ngerasain tuh orang ini welcome sama kamu atau enggak, dan bahkan dari matanya pun juga bisa kerasa kalau dekat. Ya. Nah, 10 kalimat ini menandakan bahwa kalau kesannya bagus, kita udah ketemu sama feelingnya, lalu kalimat yang keluar ini akan menjadi validatornya. Misalkan nih teman-teman, ada cowok ganteng, ya, atau cewek ganteng masuk ke ruangan ini, udah cantik, rambutnya dibro, persiapan, badannya bagus, terus kemudian dia begini. Ya. Begitu dia kasih salam, wah kesannya udah bagus. Tangan mat semuanya jatuh nggak? Perkenalkan nama saya, wah, rusak pandanganku. Karena apa? Ini nih, aku kok nggak percaya ya. Dari ngomongnya tiba-tiba langsung tidak merepresentasikan sense dan juga feeling. Wah, gak valid ini. Oleh karena itu teman-teman, tebak nilai mana yang paling besar? 10 meter, 10 inci atau 10 kalimat? 10 kalimat yang besar. Yang paling besar adalah 10 meter. Nilainya paling besar itu 60% sendiri. Seperti teman-teman beli buku. Ada orang bilang don't judge the book by its cover. Emang iya? Walaupun bukunya bagus, ada di etalase, tapi kalau orang cek apa kita beli? Kita pasti akan pilih buku dengan sampul yang lebih benar. Makanya people do judge with the cover. Makanya jangan sepelekan apa yang teman-teman pakai. Apalagi ketika teman-teman maju di depan interview atau teman-teman presentasi, jangan sepelekan apa yang teman-teman pakai. Karena itu sudah 60% menentukan pandangan orang tentang siapa kalian. Yang lainnya cuma 30, by the way, sentences atau kalimat itu cuma 10%. Jadi kalau teman-teman gagal di sini, teman-teman akan berusaha sebaik mungkin dengan berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa saya luar biasa. Makanya nggak heran kalau orang presentasi bajunya salah, dia berusaha untuk wah kayak membara. Padahal yang nonton, yang mendengarkan sudah kehilangan feeling.
Coba praktekkan dulu ya. Lalu kita naik ke struktur sekarang. Banyak orang ya sudah belajar gimana caranya ngatur apa yang mereka pakai supaya kesannya bagus, salamannya benar supaya feeling kita bisa ngerasain dia hangat atau tidak, sama bagaimana cara dia ngomong. Tapi dia lupa bahwa ketika introduction itu pun juga ada macam-macam. Dan ini juga nanti akan berguna ketika teman-teman nanti di interview. Nah, perkenalan itu ada pakemnya teman-teman. Dan bagian ini tidak boleh berubah ketika teman-teman ada di depan. Ya, ketika teman-teman di depan terus teman-teman merubah strukturnya, itu salah satu sebab dan alasan akhirnya teman-teman nge-blank. Makanya teman-teman nge-blank itu biasanya karena teman-teman merubah struktur ketika teman-teman berbicara. Ya, nah, mari kita sama-sama belajar. Struktur yang pertama di bagian pertama adalah greetings atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam yang lain. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan seterusnya. Dengan catatan, tolong perhatikan ya, ini biasanya sering terjadi. Kalau teman-teman ngasih salam, jangan dibabat. Maksudnya begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiensnya belum jawab, langsung disingkat. Itu justru membuat teman-teman semuanya kehilangan atensi. Karena ketika mereka menjawab, berarti semua orang di sini perhatiannya sudah ada di satu titik, yaitu kamu. Ya. Contohnya misalkan, selamat pagi teman-teman semuanya. Baru mau nama saya dan belum ngomong, belum selesai. Makanya ditahan dulu. Nah, kemudian naik ke main information. Main information itu adalah namanya teman-teman. Main information itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Gak akan mungkin tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kota Malang. Bukan sopo. Nama belum disebut tapi langsung dilompatin. Pasti ini ada di bagian pertama. Dan ketika teman-teman menyebutkan namanya teman-teman seperti Alul tadi, perkenalkan nama saya Karolus Danar Kurniawan. Harus dikasih intonasi. Karena apa? Jangan salahkan orang. Kalau dia nggak bisa memanggil nggak bisa memanggil atau memilih namanya teman-teman, hanya karena teman-teman tidak bisa menyampaikan atau membagikan informasi yang paling penting, yaitu namanya teman-teman dengan benar. Ya. Tadi Alul sudah benar tadi terakhir. Coba lu nama saya Alul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khoiron Anafur Firdaus. Ini keliru ini. Muhammad Khoiron Al-Hakul. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Khoiron Al-Hakul Firdaus. Nah, bagian itu harus jelas, harus clear. Makanya tadi, salah. Jangan salahkan, kita semuanya memanggil Alullah. Namanya susah Pak, saya juga bingung. Semakin namanya susah, artikulasinya harus semakin benar. Ya, saya punya teman namanya seperti kereta. Setiap kali, pertama kali saya kenalan sama beliau, dia present di depan klien, salah satunya kami. Dan ketika dia presentasi, kita semuanya panjang benar namanya. Saya berharap ada yang tadi pagi di kelas pagi namanya ada 8 suku kata. 8 kata. Semoga di sini ada yang ngalahin. Teman saya perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Bonaventura Hendra Pamungkas Suryo Bawono. Pak. Panggil saya dengan sebutan Oon. Jenengmu Bonaventura Hendra Pamungkas Suryo Bawono, menyebutnya bagus, tapi informasinya terlalu dalam. Dia menyebutkan nama yang tidak sesuai dengan tidak boleh. Bonaventura Hendra Pamungkas Suryo Bawono. Panggil saya dengan sebutan, pilih nama yang paling keren kayak apa gitu. Hendra Pamungkas Suryo Bawono, Bona, itu bisa. Oon panggilannya gimana sih? Panggilan Oon. Nah, nggak boleh seperti itu teman ya. Nah,
tidak ada kata-kata panggil saya, nama panggilan saya, berarti semua orang bebas untuk memanggil teman-teman dengan panggilan apapun. Tapi kalau sudah dibatasi, panggil saya dengan panggilan Boni, berarti semua orang sepakat untuk memanggil si Bonaventura yang dapat berbuat tadi dengan sebutan Boni. Kemudian sub information itu ada 3, teman-teman. Kalau teman-teman perkenalan, ya silahkan pilih bedanya apa sih sama ini. Kalau ini informasi yang akan selamanya nempel di teman-teman, kalau ini informasi pilihan yang teman-teman bisa bagi. Ya, contohnya misalkan saya tinggal di mana, saya umur berapa, saya kuliah di mana. Udah, kalau teman-teman kenalan cukup 3 saja. Nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang jadi curhat. 1, cukup 3 saja maksimal. Boleh 2. Ya. Dengan catatan, diperhatikan baik-baik. Di bagian ini informasinya tidak boleh privacy. Contoh misalkan, perkenalkan nama saya Dana Indra. Saya tinggal di jalan sekian-sekian, nomor sekian-sekian, kota. Kita nggak tahu audiens kita, apalagi di audiens besar. Kita nggak tahu audiens kita ini punya atensi apa dengan kita. Jadi cukup menyebutkan nama saya Dana Indra. Saya tinggal di daerah ini, Kota Malang. Umur saya sekian. Saya adalah seorang direktur atau saya seorang entrepreneur dari sebuah perusahaan namanya ini. Cukup itu saja, teman-teman. Ya. 1, nggak boleh terlalu detail. Yang kedua, nggak boleh sharing informasi yang sifatnya privasi. Dan yang ketiga, jangan merubah struktur ini ketika teman-teman berbicara. Jadi kalau bisa ini sudah hafal dan template. Jadi teman-teman ya udah menyampaikannya dengan leluasa. Karena kalau teman-teman berbicara dan merubahnya tengah-tengah, disitulah letak teman-teman akan gugup. Apalagi ya? Apalagi ya? Better itu ditentukan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah gratitude atau ucapan terima kasih. Ini kalau teman-teman cuma dikenali doang ya, belum presentasi. Kalau presentasi sudah berbeda. Kalau teman-teman sudah selesai sampai menyampaikan informasi, ada kata-kata seperti ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat tuan rumah yang sudah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya kita mau ngobrol lagi setelah acara selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Jangan menambah, jangan mengurangi. Karena kalau menambah, ngeblank, mengurangi terlalu banyak. Ya. Nangkap? Ingat ya, tidak boleh merubah ini ketika teman-teman berbicara. Merubahlah sebelum kalian berbicara. Kalau teman-teman merubahnya ketika teman berbicara, ngeblank. Nah, ini bedanya. Kalau teman-teman presentasi, kalau tadi perkenalan aja, ya kalian diminta. Biasanya di zaman makan malam teman-teman suka diperkenalkan. Kayak Bu Risa, diundang mana, tiba-tiba boleh memperkenalkan diri Bu Risa. Bu Risa itu perkenalkan bukan. Nah, kalau presentasi sebenarnya sama, tetapi yang berbeda di nomor 2. Nah, kalau presentasinya menggunakan struktur yang pendek, teman-teman cukup seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Indra. Langsung masuk ke bridging. Bicara mengenai, saya ingin menyampaikan sebuah fakta menarik. Boleh. Itu kalau pendek. Jadi teman-teman nggak terlalu banyak muter-muter di informasi yang teman-teman set up. Kalau di struktur semi formal, teman-teman presentasi di kelas atau di sebuah forum perusahaan, teman-teman nggak pengen buang-buang waktu langsung masuk ke presentasinya. Tapi teman-teman belum kenal sama siapa-siapa dan tidak ada yang memperkenalkan diri, teman-teman gunakan struktur ini. Bedanya adalah kalau ini cuma main information, kalau ini short biografi. Artinya, contoh, nama saya Dana Indra. Saya adalah posisi saya sebagai seorang marketing di perusahaan ini. Udah cukup. Itu short bio. Apapun kalian boleh pilih sub informasinya, tapi nama harus ada. Ya. Kemudian yang terakhir, struktur formal. Biasanya ini akan digunakan ketika teman-teman nanti sidang skripsi.
Nah, sidang skripsi ini bedanya adalah ketika teman-teman menyebutkan kalau di pendek itu main info, kalau di sini short biography, kalau di sini what and who and what in the current you are doing. Jadi contoh misalkan, Bapak dan Ibu selamat malam atau selamat siang, Bapak dan Ibu pembimbing dan penguji. Perkenalkan, nama saya Danang Indra. Selain menjadi seorang mahasiswa di Institut Asia, saya juga saat ini sedang membangun sebuah bisnis bernama ABC, dan saya sedang menjadikan bisnis saya menjadi bahan penelitian saya yang akan saya presentasikan kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nangkep bedanya ya teman-teman ya? Kalau yang pertama cuma nama aja, yang kedua nama dan informasi sedikit mengenai teman-teman, dan yang ketiga teman-teman sudah mulai menyampaikan secara positioning teman-teman itu apa dan berbuat apa, ya. Baru bridging ke topik. Nah ini teman-teman lebih dalam, teman-teman bisa belajar di luar kelas bersama dengan saya. Nah ini formula yang tadi teman-teman ya. Kalau namanya satu suku kata dikasih penekanan saja. Nama saya Danar. Kalau namanya dua suku kata, namanya dikasih penekanan tapi dibelah. Danar Indra. Kalau namanya tiga suku kata dibelah tiga. Nama saya Karolus Danar Kurniawan. Kalau namanya empat, berarti yang dibelah dua kata dibelah dua kata. Ya. Kalau namanya lima kata dibelah tiga. Dua suku kata depan, satu suku kata tengah, dua di belakang. Jadi teman-teman jangan dibabat. Lalu namanya Karolus Danar Kurniawan. Kayak tadi. Lalu namanya panjang 4 dibelah jadi 2 supaya namanya kita bisa spelling namanya dengan benar dan orang nggak salah dengar, ya. Tapi kalau namanya lebih dari 4 atau 5, biasanya teman-teman ambil nama yang paling sering dipanggil sama orang. Karena dari tadi di kelas pertama ada namanya 8 kata sampai tembus katanya KTP-nya. Nah, dia ambil untuk perkenalan, dia ngambil 2-3 kata saja supaya lebih gampang. Dia kasih bridging seperti ini dari pagi. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di acara siang hari ini. Perkenalkan, nama saya siapa, saya lupa. Kalau saya membuka aib nama saya, pasti Bapak dan Ibu tertawa karena nama saya panjang sekali. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya ini. Akhirnya jadi, mas kenalin mas. Akhirnya jadi dekat teman-teman. Nah itu kayak teman-teman berusaha untuk engage sama audiens, dan audiens ini juga terkoneksi dengan teman-teman semua. Bisa jadi bahan interaksi, ya. Next. Nah ini sebenarnya latihan, ya teman-teman bisa latihan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Karolus Danar Kurniawan. Saya berusia sekian, saya tinggal di Kota Malang, pekerjaan dan aktivitas saya adalah seorang mahasiswa. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Itu kalau struktur yang pertama, yang struktur semi formal. Mas coba mas. Belakangnya. Coba. Yes. Boleh lihat sini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putra Bakti. Usia saya 22 tahun, tinggal di Kota Malang. Saya sebagai mahasiswa di Institut Asia. Oke. Harus itu mas. Strukturnya, penggalannya sudah benar, tapi kelihatan banget mikirnya. Nah, sekarang udah mulai kebiasaan diri mas. Kalau misalkan assalamualaikum pasti bisa ya. Perkenalkan, nama saya
Putra Bakti. Teman-teman bisa panggil Putra atau Bakti. Kalau tadi nggak sebut, bisa panggil siapa? Jadi kita semua bisa punya hak untuk panggil Bakti gitu. Ya. Terus kemudian usia saya 22 tahun. Jadi teman-teman, usia saya 22 tahun. Kata ABD. Usia saya 22 tahun. Terus tinggal di Kota Malang. Saya adalah seorang mahasiswa di Institut Asia Malang. Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai begitu ya. Coba sekali lagi. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bakti, bisa manggil saya Putra. Usia saya 22 tahun, tinggal di Kota Malang, dan saya sebagai mahasiswa di Institut Asia. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Nah, nanti teman-teman ya, teman-teman akan belajar juga. Udah oke banget. Tapi kalau teman-teman mendengarkan Mas Putra tadi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu koma. Nah itu rawan ngeblank. Perkenalkan, nama saya Putra Bakti. Kalau menyebutkan nama Putra Bakti, bukan Putra Bakti. Berarti kalau misalkan Mas Putra tadi tidak melanjutkan setelah kata Bakti, kita pasti akan tunggu. Nama saya Putra Bakti, terus Mas Putra Jim. Semuanya pasti akan menyangka bahwa wong iki lali jenenge wong. Koma soalnya. Nama saya Putra Bakti. Saya tinggal di Kota Malang, bukan. Saya tinggal di Kota Malang. Kalau Mas Putra berhenti di sana, semua orang pasti beranggapan Kota Malang. Mungkin dia mau ngomong Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi saya berasal dari Kota Malang. Usia saya 22 tahun. Titik teman-teman. Jadi kalau misalnya koma, itulah yang menyebabkan teman-teman ngeblank. Karena semua orang, kita sebagai ngomong, tendensinya adalah melanjutkan kalimat yang belum selesai. Oke? Ini nanti juga akan berguna ketika teman-teman ada di pemerintahan. Siapa yang ngejar PNS? Kalau teman-teman ngejar PNS, selamat, teman-teman akan ketemu dengan struktur seperti ini hampir setiap hari. Nah, rahasia yang selanjutnya nggak banyak orang tahu juga, bahwa ketika teman-teman menyebutkan nama harus ada intonasinya, dan ini juga perlu. Kalau teman-teman nanti presentasi skripsi terutama, teman-teman kalau menemukan angka, teman-teman harus memberikan intonasi yang benar dan cukup di bagian pertama saja. Contohnya misalkan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, data yang saya terima dan saya berhasil saya olah menunjukkan bahwa sekitar 28% dari populasi yang saya ambil itu merupakan bagian dari penelitian saya. Kemudian 28% ini baru yang pertama kamu kasih intonasi, yang kedua silakan atur sendiri. Artinya apa? Bagian pertama ini akan di-highlight oleh orang. Saya ulang sekali lagi ya. Contoh, Bapak dan Ibu, data yang saya dapat dari penelitian saya menunjukkan bahwa sekitar 28% populasi yang saya dapatkan ini merupakan bagian dari penelitian saya, merupakan objek yang saya teliti. 28% ini menunjukkan bahwa, nah itu nggak apa-apa. Yang pertama kamu kasih tekanan, yang kedua silakan atur sendiri. Supaya di bagian awal biasanya orang sudah notice, oh bagian ini penting. Nggak perlu setiap ketemu angka 28%, 32% kamu tekan-tekan. Jadi kamu kesannya kayak lagi nagih utang. Nah, bagian depannya saja. Sekarang saya mau nanya, kalau ini dibacanya ini titik ya teman-teman. Dibacanya gimana? Kalau ini titik, teman-teman
381.475 benar. Nah, intonasi itu harus jelas, artikulasinya juga harus jelas karena ini angka. Jadi kalau ketemu sama angka, bagian pertama penyebutannya harus dikasih intonasi. Good. Kalau ini 2/100, betul. Menyebutnya nggak boleh 2/100, tapi 2/100. Ketika mengulang kedua, ulangan cepat nggak apa-apa. Tapi bagian ini pertama kali disebut harus lebih kasih intonasi. Kalau ini ada yang menyebutkan 0,765 atau 0,765. Yang mana yang benar? 0, yang benar adalah 0,765. Karena apa? Di belakang dia angka desimal tidak pernah ada ratusan. Jadi teman-teman nanti ketika ketemu sama hasil ini, ketika presentasi atau sidang skripsi, tidak boleh menyebutkan 765, tidak boleh. Ya. Lalu teman-teman, ada kata-kata penting yang juga harus dikasih intonasi ketika teman-teman semuanya presentasi. Kalau ketemu sama nama harus ditekan, ketemu sama tempat harus ditekan, ketemu sama fakta. Contohnya seperti ini. Bapak dan Ibu, baru-baru saja kita sama-sama mendengar sebuah kejadian yang sangat memilukan buat kita atau miris buat kita. Ada seorang anak di daerah Sumber Pucung jatuh ke sumur hanya karena kelalaian orang tuanya. Nah, bagian itu harus mendapatkan intonasi karena apa? Bagian itu di-highlight dan diingat sama orang. Ya. Dan juga efeknya akan jauh lebih dramatis karena apa? Didengar sama orang, oh ternyata Bapak dan Ibu, kita baru saja mendengarkan sebuah kejadian yang sangat miris. Ada seorang anak jatuh dari sumur hanya karena kelalaian orang tuanya. Nah, enak orang yang dengerin. Apalagi nanti ketika sidang skripsi teman-teman menjelaskan tentang fenomena. Fenomena itu harus dramatis karena apa? Penelitian teman-teman itu kadang-kadang dianggap tidak sesuai. Karena apa? Biasa aja penelitiannya, tapi kalau dikasih intonasi akhirnya jadi luar biasa. Oke? Terus kemudian highlight kayak tadi ya. Teman-teman pengen meng-highlight sesuatu, highlight ini dikasih tekanan sama feels. Contohnya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, di tempat ini ada sekitar 28 orang yang membutuhkan bantuan kita. Sama, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, ada sekitar 28 orang di ruang ini yang sedang membutuhkan bantuan saya. Rasa beda kan? Kalau yang kedua, yang pertama, dia ngasih apa? Informasi mengenai 28 orang yang kita diminta atau ditarik empatinya supaya kita bantu. Tapi kalau yang pertama, seolah-olah kita lagi demand atau ngasih perintah bantuanlah 28 orang. Efeknya beda. Ya. Lalu ketika teman-teman ketemu sama nama dengan pangkat, nah ini kalau teman-teman nanti masuk PNS, teman-teman juga akan ketemu sama model-model begini. Kalau ada nama dan pangkat, teman-teman juga harus kasih intonasi. Perkenalkan, mari kita sambut Ibu Risa Santoso, BAMED. Harus dikasih penggalan dan juga dikasih tekanan, ya. Nah, ini juga menjadi sebuah rahasia. Teman-teman, ketika teman-teman presentasi, teman-teman harus memahami konsep X. Konsep X ini adalah konsep ketika teman-teman presentasi ada energi yang paling besar itu berdiri atau menunggu teman-teman di bagian tengah. Kenapa teman-teman presentasi nggak boleh di pinggir? Contohnya saya presentasi di sini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yang akan dimanjakan matanya adalah mana? Nggak ada, cuma di kiri. Karena apa? Badan saya mengarah ke sini, atau bahkan ketika badan saya mengarah ke sini, yang saya lupakan. Jadi teman-teman memilih posisi yang tengah supaya apa? Ini energi teman-teman. Teman-teman ada di ruangan ini kayak kasih energi
Makanya teman-teman kalau misalnya kamu prestasi, ini satu lawan banyak. Teman-teman butuh energi untuk ngalahin yang lagi nonton. Makanya nggak heran, ini teman-teman ada satu ilmu yang dipakai sama para penyanyi. Semua orang kalau lagi ada di atas panggung, dia biasanya mau ngetes apa? Penontonnya seperti apa? Dia selalu gini, saya pengen dengerin suara excitednya penonton saya yang di sebelah kanan. Wah, ya masih 500 orang. Oke, yang di sebelah kiri. Wah, oke, better 1000 orang. Yang di tengah pastilah lebih naik. Karena apa? Uji coba salah satu contoh penderita tujuan utama. Kalau energinya di tengah jatuh, pasti teman-teman gak akan semangat. Makanya dikasih kesempatan yang di kanan atau yang di kiri dulu, terus kemudian ke pinggir supaya divalidasi. Yang terakhir akan merasa pengen dibuktikan, aku loh, sing tengah loh, akan bareng-bareng merasa paling banter kita itu pasti. Itu namanya efek psikologis. Ya, ketika teman-teman ada presentasi, berdirilah di tengah, karena energi ini akan membantu teman-teman untuk menyampaikan dengan kekuatan penuh. Karena apa? Saya contohnya, satu orang melawan teman-teman semuanya, belum lagi ketika teman-teman ramai sendiri. Energi saya akan ketarik semuanya dan akan habis dengan cepat. Saya ibarat baterai. Apalagi ketika saya tidak mendapatkan dukungan dari beberapa sektor, contohnya misalkan yang di belakang, makanya saya selalu mengarahkan anak saya yang di belakang supaya perhatiannya nggak hilang, walaupun mungkin tidak mendengarkan 100%. Nggak ya? Nah itu energi. Jadi kayak teman-teman tuh kayak dapat asupan energi kayak listrik muter. Jadi saya dapat, saya balikin lagi, saya dapat, saya balikin lagi. Begitu juga ketika teman-teman interview akan jauh lebih judgmental lagi. Satu lawan satu. Bedanya apa? Kalau rame-rame mungkin ada beberapa orang yang membantu. Contohnya teman-teman bagian depan lagi ngobrol sama saya atau lagi mendengarkan saya, ini energi. Tapi kalau satu lawan satu, ditambah lagi dia posisinya lebih tinggi, teman-teman, energi teman-teman akan langsung seperti baterai bocor. Kenapa? Akan tarik dan teman-teman akan merasa lebih rendah. Padahal orang ini cuma pengen tahu kalian itu kayak gimana. Nangkep ya? Makanya kalau interview nanti, teman-teman walaupun posisinya lebih tinggi, tetap tunjukkan teman-teman percaya diri dan energinya harus sama. Dengan energi itu teman-teman akan bisa adjust. Informasi yang dia tanyakan itu bukan judgmental, tapi teman-teman bisa diskusi. Kuncinya ini. Nangkep? Oke? Nah, tak ajarin rahasia. Kalau tadi berdiri di tengah, terus teman-teman ngasih perhatian, ya kanan sama kiri, supaya teman-teman yang ada di sini semuanya posisinya tetap diperhatikan dan terkunci. Tapi ada sebuah kondisi, gimana cara kita untuk memperhatikan orang-orang yang lagi mendengarkan kita ini dan membuktikan bahwa dia benar-benar memperhatikan kita. Yang pertama adalah look to look, mata ketemu mata. Contohnya yang sedang terjadi di spektrum saya. Spektrum tengah ini sedang memperhatikan saya. Ketika saya melihat, matanya terkunci. Bahkan ketika saya geser, matanya terkunci. Ketika saya geser ke sini, mata kalian terkunci. Itu namanya look to look. Kalau ada beberapa orang yang tidak memperhatikan, pakai cara ini untuk membuat mereka jadi benar-benar memperhatikan teman-teman. Ya, ini ngetes. Selama Anda sudah di dalam pengaruh saya mau ngomong apa, pasti akan di-digest sama teman, akan dicerna sama teman. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, gestur tulok. Kalau yang pertama tidak berhasil, pakai cara yang kedua, yaitu gunakan tangan. Teman-teman perhatikan layar. Semuanya langsung mengarah ke tangan saya. Padahal tujuan saya adalah mengunci. Akhirnya semua orang memperhatikan tangan dan memperhatikan layar. Teman-teman ikuti. Nah, teman-teman akan apa ini?
Ya. Kalau bagian gesturnya tidak berhasil, pakai senjata terakhir, ini super power yang kalau ini nggak berhasil, orang ini pasti kebal psikologisnya. Ketika orang tidak memperhatikan, tangannya juga nggak ngefek, lakukan seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi teman-teman, perhatikan saya. Move to lock adalah sebuah kondisi di mana teman-teman ingin menyasar golongan tertentu yang mungkin tidak memperhatikan teman-teman, tapi teman-teman berusaha untuk memberikan determinasi. Contohnya seperti ini. Kalau tidak ada yang memperhatikan, berdiri di sampingnya, ngomong terus tanpa memperhatikan yang di sebelah sini, sampai dia berubah perilakunya dari yang mungkin pegang handphone atau mungkin yang dari ngomong sendiri, terus kemudian dia taruh dan mulai naik ke atas. Kalau sudah seperti itu, jangan buru-buru ditinggal. Hitung 10, 9 sampai 11, terus dan akhirnya sampai proses terkuncinya sudah komplit, baru dalam hati bilang, yuk dadah, bye bye, kembali lagi. Kayak gitu. Nah itu akan membuat dia, kalau dia ngulangin kedua kalinya, kita pakai cara ini. Kalau dia mengulangi ketiga kalinya dan tidak bisa, berarti dia bukan audiens teman-teman. Jadi jangan dipaksa, ya. Jadi nggak boleh, woi, perhatikan saya, woi, nggak boleh. Ini bukan nonton bola, oke, teman-teman? Oke, nah saya juga memberikan sebuah rahasia, teman-teman. Ini rahasia yang ini adalah kita bisa memperhatikan orang lewat mata dan kita bisa menggunakan mata untuk mengunci posisi dan juga memberikan arti. Kalau teman-teman sebagai seorang pembicara, you look forward, teman-teman akan memberikan efek bahwa teman-teman itu sedang fokus dan membagi sesuatu dengan tulus. Contohnya saya sekarang ini, saya benar-benar membagi sesuatu dengan tulus. Karena apa? Saya fokus sama teman-teman. Contoh teman-teman, contoh teman-teman ketika saya menjelaskan, teman-teman coba perhatikan saya, coba perhatikan mata saya. Saya berusaha supaya menjelaskan sejelas mungkin supaya teman-teman dapat the idea of what I'm saying. Nah, kayak ini ya. Kalau teman-teman melihat ke kiri dan kiri atas, berarti teman-teman secara tidak sengaja, lihatnya, berarti teman-teman sedang mengambil atau menarik atau membedah atau mencari informasi yang pernah terjadi tapi beberapa waktu yang lalu. Jadi kayak teman-teman bongkar rahasia yang ada di otak. Contohnya seperti ini. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, ada sebuah kejadian yang beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalaminya, yaitu saya tertabrak mobil. Kalau dia lihat ke kiri, berarti dia lagi bangun, lagi cari informasi dan pernah terjadi. Ya, secara natural itu akan terjadi, teman-teman. Nggak boleh dibuat-buat. Ya, kalau misalkan teman-teman melakukan itu nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Tetapi kalau berkali-kali teman-teman lihat ke kiri, ke atas, teman-teman akan dianggap sedang berbohong nanti sisi yang lain. Teman-teman sedang mencari atau teman-teman pelupa. Makanya dia digging informasi di sebelah kiri, berusaha untuk menggali terus. Aduh apa ya. Akhirnya muncul kata-kata muncul filler. Jadi pada saat itu nah kalau proses menariknya itu lancar, biasanya itu nggak keluar. Oke? Nah, ada juga selain lurus dia melihat ke atas. Nah ini akan menimbulkan efek bahwa teman-teman sedang berpikir. Contoh misalnya ketika teman-teman menjelaskan, terus efeknya teman-teman narik. Nah ketika teman-teman melihat ke atas, secara tidak sengaja
lihat oh orang ini sedang mikir, orang ini sedang berusaha untuk menyamakan dengan apa yang dia tahu. Ya. Bagusnya seperti itu, jeleknya kalau teman-teman keseringan lihat ke atas, teman-teman akan dianggap loading lama. Jadi dia akan manggil itu bukan cocok ya, lihatnya. Biasanya orang overthinking akan melakukan hal-hal ini. Ya, jadi kalau teman-teman selalu lihat ke atas, jadi teman-teman semuanya perkenalkan nama saya dan Indra, lola gitu. Lihat ke atas terus. Jadi berusaha untuk digest sampai akhirnya nggak sempurna pesannya. Ya. Nah, kalau teman-teman melihat ke kanan atau ke kanan atas, biasanya teman-teman akan menggali sebuah atau membuat sebuah imajinasi. Jadi akan membuat sebuah rekaan atau ide kreatif yang mungkin belum pernah ada dan belum pernah terjadi. Contohnya, teman-teman semuanya beberapa waktu yang lalu saya punya ide. Ide ini saya pikir ide ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah bisnis yang pada dasarnya bisa membuat kita semuanya cuan. Nah, kalau kita melihat ke kanan, artinya kita sedang merancang sesuatu dan itu menjadi sebuah ide kreatif. Itu bagusnya. Jeleknya, kalau misalkan teman-teman keseringan lihat ke kanan, apalagi itu menjawab pertanyaan dan pertanyaan itu membutuhkan kejujuran, teman-teman melihat ke kanan terlalu sering, berarti teman-teman sedang berbohong. Makanya gampang kita kasih rahasia buat teman-teman semuanya yang mau cari pacar atau mungkin sedang pacaran. Mohon maaf ya, rahasia saya bongkar di sini. Kalau teman-teman semuanya curiga sama pacarnya teman-teman, mudahnya adalah tanya langsung. Semalam kemana? Kalau dia jawabnya ke bawah, berarti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Enggak kemana-mana. Lihat mataku. Semalam kemana? Kalau dia lihat straight, tapi dia tidak bisa melihat lama, terus pandangannya mulai ke kiri, berarti dia sedang mengingat. Oke. Belum valid. Kalau dia ingat masih belum valid. Kalau beberapa kali dia lihat ke kanan, ke kiri, berusaha untuk mengingat, berarti dia berusaha untuk jujur. Tapi kalau udah jujur aja, kita pakai validasi. Dia lihat ke kiri sekali, kita buktikan. Jujur aja deh. Semalam kemana? Kalau tiba-tiba dia melihat ke kanan, enggak apa-apa, enggak kemana-mana kok. Fix. Dia bohong. Ya udah deh, kita sampai di sini aja ya. Loh, kok bisa? Enggak, apa-apa. Aku tahu. Nah, tinggal. Rahasia. Oke. Nah, teman-teman, bagian terakhir. Bagian terakhir, di bagian ini teman-teman, ini akan teman-teman juga gunakan ketika teman-teman presentasi. Nah, bagian presentasi ini ya teman-teman, ada struktur di mana teman-teman harus mengungkapkan artikulasi sesuai dengan pitch-nya masing-masing. Kalau teman-teman menyebutkan urgency atau importance berupa fakta yang ada datanya, itu selalu ada di pitch yang paling tinggi. Teman-teman contohnya seperti apa? Seperti ini. Bapak dan Ibu sekitar 30%. 30% itu pitch yang tinggi. Atau teman-teman menyebutkan nama, menyebutkan fakta. Saat ini kepercayaan DPR di kalangan Gen Z itu sangat menurun drastis. Nah, pitch itu dipakai untuk menimbulkan efek drama. Terus kemudian ketika teman-teman ingin menjelaskan, penjelasannya nggak boleh di pitch high terus, karena kalau teman-teman di pitch high terus, kayak orang ngamuk-ngamuk. Ya, kita semuanya harus begini, nggak bisa teman-teman. Nah, ini kalau pakai pitch high terus, ya, kepercayaan DPR sudah menurun sangat drastis di kalangan Gen Z. Untuk itulah penelitian ini dibuat, bahwa ketika kita meneliti kepercayaan Gen Z kepada pemerintah, kita berharap bahwa pemerintah bisa. Nah, itu kayak kita mungkin semenit nggak apa-apa, tapi sejam teman-teman kita ngak begini.
dan yang presentasi pasti capek karena energinya keluar terus. Nah, bagian penting itulah yang kita pilih. Kalau ada fakta, angka, nama, fakta, angka, nama, dan juga bagian-bagian yang di highlight, dikasih pitch sekali aja, nggak usah sering-sering. Terus kalau mau menjelaskan, mau explain tentang isi, pakai yang medium, explanation, explanatory. Jadi menjelaskan kayak gini. Ini adalah pitch tengah saya. Jadi teman-teman dengan mudah saya akan menjelaskan pitch tengah seperti ini. Ini pitch biasa. Karena bagian ini nanti pakai high pitch. Karena bagian ini perlu teman-teman ingat. Tapi kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Itu pakai low pitch. Nah, low pitch ini berbicara ketika teman-teman pengen menimbulkan empati, pengen narik feeling. Nah, bagian ini hanya disampaikan ketika teman-teman pengen orang-orang yang mendengarkan itu perasaannya tergugah. Kalau teman-teman explanatory di medium pitch terus-terusan, orang akan ngantuk. Tapi kalau teman-teman di low pitch semuanya, teman-teman akan membuat satu kelas ini menangis gombal. Ya, jadi digunakan sesuai dengan porsinya. Bagian terakhir untuk struktur. Oke, presentasi yang bagus bukan presentasi seperti ini. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Danang Indra. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bla 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 bla. Udah nggak laku, teman-teman. Presentasinya harus menggunakan presentasi ala zamannya teman-teman, yaitu dengan menggunakan sistem booking. Nah, sistem booking itu susunannya seperti ini. Kalau teman-teman diperkenalkan, teman-teman nggak perlu mengulang perkenalan. Ingat ya, kalau teman-teman sudah dipanggil diperkenalkan, baik teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Putra Bakti. Silakan Mas Putra. Nggak boleh. Nanti kalau misalkan ada yang ngomong waktu dan tempat, kami persilakan lempar sama sepatu. Kalau waktu dan tempat dipersilakan. Dia bukan manusia, dia bukan oknum. Jadi kepada Mas Putra saya persilakan. Nah, ketika Putra sudah diperkenalkan, apakah Putra akan ngomong, baik, terima kasih Pak Dana. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putra. Wes ngerti, kan udah dikenalin. Jadi yang dipakai adalah, terima kasih Pak Dana. Halo teman-teman semuanya. Langsung mulai dengan booking. Saya ingin memulai sebuah presentasi, saya ingin memulai sharing saya ini dengan pertanyaan yang mungkin teman-teman harus jawab sekarang juga. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman diizinkan untuk hidup 1 hari saja dan besok teman-teman dipanggil yang Maha Kuasa, apa yang akan teman-teman lakukan? Tahan. Karena teman-teman coba teman-teman bayangkan, coba teman-teman pikirkan. Berarti kamu ngajak orang untuk berpikir. Jadi jangan dibabat, jangan saya yakin teman-teman, jangan. Biarkan mereka berpikir, karena pada saat mereka berpikir, teman-teman ngambil energi dan waktu istirahat. Jadi booking ini akan membuat orang jadi apa ya? Walaupun nggak mungkin lah besok aku masih hidup kok. Tapi dari situ teman-teman juga akan mikir, iya ya. Aku kalau misalkan 1 hari nanti, aku jadi apa ya? Aku mau buat apa ya? Kasih hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sampai ada orang yang sampai teman-teman membaca, ada gestur yang keluar dan mereka baru itu teman-teman bisa ngomong dalam hati, selamat, Anda sudah dalam pengaruh saya. Ya. Nah, booking juga nggak boleh lama-lama teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngasih pertanyaan, tidak boleh muter-muter di situ aja, diulang-ulang di situ aja, sampai membuat orang kontak presentasi. Cetak ya. Cukup 30% dari bagian presentasinya teman-teman. Baru setelah itu, oleh karena itu teman-teman, hari ini saya ingin membagi sebuah sharing yang ada hubungannya dengan pertanyaan saya tadi. Judulnya adalah ini. Baru teman-teman masuk ke title-nya. Setelah itu, cukup title-nya cukup menyebutkan itu saja. Baru masuk ke konten atau
explanatory, ya explanation. Nah, explanation itu ada 3. Yang pertama adalah konten pembuka atau konten bridging. Nah, konten bridging itu nanti teman-teman akan pakai. Sebenarnya strukturnya sama seperti teman-teman nanti belajar MATLAB. Ya, ada latar belakang, terus kemudian landasan teori, terus kemudian metodologi penelitian, terus konten atau hasil penelitian, habis itu resume atau conclusion. Nah, itu sebenarnya hampir sama, cuma bahasanya aja beda. Nah, konten itu ada 3. Bridging, konten bridging yang isinya menanggapi masalah yang tadi, teman-teman. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya ilmu psikologi itu ada hubungannya sama komunikasi. Dan ketika teman-teman belajar ilmu komunikasi, teman-teman sekitar 10-20% teman-teman juga belajar ilmu psikologi. Nah, oleh karena itu teman-teman saya bagi 4 hal. Nah, ketika teman-teman sudah menyebutkan 4 hal, berarti dia masuk ke konten utama atau explanatory content. Nah, di explanatory content ini, kalau teman-teman sudah menyebutkan 4, ya 4. Tidak boleh, oke teman-teman bonus, tidak boleh. Ya, kalau teman-teman ngebonusin berarti teman-teman pembohong dulu, katanya tadi 4, harusnya disebutnya 5. Ya, jadi kalau 4 ya 4. Nah, penjelasan 4 ini harus dijembreng. Yang pertama, judulnya apa, penjelasannya apa. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Ini judulnya apa dan seterusnya. Dan konten yang ketiga adalah konten finalization. Jadi konten tadi itu ada bagian finalnya. Yang terakhir, poin nomor 4, ini ada hubungannya sama ini. Nah, itu kalau udah keempat berarti sudah mulai ada bridging untuk masuk ke resume atau konklusi. Nah, konklusi itu ada gini. Teman-teman, saya ingin menyimpulkan presentasi saya atau sharing saya pada hari ini dengan kalimat. Nah, kalau konklusi atau resume biasanya dia adalah rangkuman dari bagian konten ini, tapi dalam bentuk 2-3 kalimat inti. Nggak boleh panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang teman-teman ngulang kontennya. Jadi kayak ini resume dari penyampaian 4 poin tadi. Kalau 3 ya 3, 1 ya 1, 2 ya 2. Di sini rangkumannya saja, bagian pentingnya saja di highlight. Kemudian final statement. Final statement adalah final statement terakhir. Contoh misalkan, kalau conclusion, saya akan menyimpulkan presentasi saya dengan poin ini. Boleh. Nah, bedanya sama final statement, penanda terakhir. Di akhir presentasi saya, that's the final statement. Jadi begitu teman-teman mau di akhir presentasi saya ingin menutup dengan sebuah quote, atau saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah kedondong. Godain kita dong. Nah, bagian itu adalah bagian final statement, di mana kita bisa kasih statement terakhir yang membuat orang dari pesawat yang ada posisi di atas kemudian landing ke tanah dan bilang arigatou gozaimasu. Nah, di bagian 1, 2, 3, 4 tidak boleh teman-teman memasukkan hasil pemikirannya teman-teman. Maksudnya menurut saya tidak boleh. Karena di bagian ini 1, 2, 3, 4 ini adalah hasil observasi dan dibuktikan secara ilmiah. Barulah di sini teman-teman boleh pakai. Jadi teman-teman, di akhir presentasi saya ingin mengutip sebuah quote. If you wanna go far, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Yang artinya, kalau teman-teman semuanya dari presentasi tadi, teman-teman ingin membangun sebuah tim yang bagus, teman-teman harus bersama-sama dengan tim berjalan menuju garis finish. Tetapi kalau teman-teman ingin lebih cepat, teman-teman bisa pergi sendiri dengan sebuah resiko. Teman-teman akan kesepian. Saya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir presentasi saya, nah itu dari akhir.
latihan. Di akhir presentasi saya teman-teman, mungkin teman-teman berpikir, wah kok belajar ilmu yang bukan sesuai dengan jurusanku ya. Komunikasi itu tidak memandang jurusan, teman-teman. Komunikasi itu genrenya sama, yaitu sukses. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya menemukan banyak sekali orang gagal bukan karena dia nggak pintar, tetapi karena dia tidak menguasai komunikasi yang membuat dia bisa mengutarakan kepintarannya di depan banyak orang. Saya punya cerita yang akan menutup presentasi saya. Saya dulu sekitar 22 tahun berkarir di Jakarta, saya masuk ke sebuah perusahaan advertising. Dan perusahaan advertising saya masuki ini adalah perusahaan advertising nomor 1 di Indonesia. Kalau teman-teman ke Jakarta, teman-teman naik MRT, terus ada iklan di mana-mana, nah itu perusahaan saya. Dan selama hampir 8 tahun, saya bergabung dengan tim marketing. Saya mulai dari bawah, dari staf biasa sampai jabatan terakhir saya adalah deputi marketing. Di posisi manajerial, saya diberikan mandat untuk mencari tim. Ya. Tim saya ini selalu diambil dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Saya punya tim 8 orang, saya lupa memasang fotonya. Saya punya tim 8 orang, jadi kalau tim marketing di perusahaan saya itu ada 6, satu kepala 8 orang anggota timnya. Dan tim saya ini berasal dari UI, Pajajaran, ada yang dari Parahyangan, ada yang dari Trisakti dan lain sebagainya. Suatu hari saya ingin mencoba, boleh nggak untuk take in tahun depan kita buka anak magang. Tapi 1 orang sudah saya siapin untuk masuk ke tim saya, karena tim saya waktu itu masih 7 orang. Kalau anak magang ini bagus, kita masukin menjadi anggota timku. Oke Mas Dana, mau di screening lewat saya dulu, lewat HRD dulu, atau lewat Mas Dana dulu? Lewat saya dulu. Tapi saya punya request, kalau bisa anak-anak yang akan di taking ini sebagian dari Malang. Dan HRD hari itu dari Malang, saya nggak perlu sebut nama universitas siapa ya. Yang itu. Singkat cerita teman-teman, ketika interview dengan saya kaget. Karena ketika saya terima CV-nya, GPA mereka itu 3,9, 3,8, bahkan ada yang 4 dari Malang semua. GPA tertinggi dari Malang. Dari Jakarta maksimal GPA 3,7, 3,6. Yang gilanya adalah yang GPA gede tidak bisa menaklukkan interview dengan saya sabetik dari Malang. Justru yang dari Jakarta jagoan, padahal dia nggak lebih pintar dibandingkan dengan teman-teman di Malang. Terus saya nggak terima karena saya putra daerah, saya orang Malang. Saya nggak terima. Oke, kita bikin FGD. Siapa tahu FGD ini membuka pikiran mereka, kreativitas mereka, jadi lebih kelihatan kalau dia punya suara, dia punya teori, mungkin dia bisa kasih strategi dan lain sebagainya. Karena di sini strateginya bagus. Kita buat FGD. Jadi hari itu interview, saya tahan sebentar, mari kita buka forum. Saya kasih kasus. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah bertahan sedikit lama di sini. Saya punya kasus teman-teman, mari kita diskusi. Teman-teman, perusahaan kita ini sedang mengalami penurunan omset di tahun 2016, dan kita tuh punya produk baru. Nah, menurut teman-teman, kira-kira mana yang lebih penting? Bikin produk baru itu naik, atau kita nurture, atau kita merawat produk yang lama, kita tingkatkan dan kita kemas dengan bagus. Saya nggak butuh
jawaban benar, karena itu kan sebenarnya kan soal yang belum pernah ada, belum kejadian juga. Tapi saya cuma butuh isi kepalanya teman-teman. Saya minta teman-teman dalam jangka waktu 3 menit presentasi di depan saya. Pilihan mana yang teman-teman panggil? Ambil. Ingat, jawabannya bukan benar salah, tetapi what do you think? Dan sekali lagi, saya harus menelan pil pahit. Justru anak-anak yang dari Malang dengan GPA-nya 4, 3,9, 3,8 tidak bisa ngasih pendapat satu kata pun, bahkan gue gini, gimana ya Mas ya? Kata gimana Mas yang pertama itu sudah coret buat saya. Tetet. Lah kok gimana ya Mas ya? Aku tanya sama kamu gimana? Ada lagi dari universitas yang terkenal juga dari Malang yang ngomong seperti ini. Buat saya mencoba, sementara yang dari universitas lain yang nggak pintar biasa aja. Oke Mas izin jawab. Kalau buat saya memilih untuk lebih fokus kepada brand yang lama. Karena buat saya kita bisa launching produk itu nanti karena mudah, tapi mempertahankan si produk lama ini supaya tetap dicintai sama customer kita itu yang sulit, karena kita tetap membangun kepercayaan. Akhirnya saya nggak babi-bu 1, 2, 3 masuk ke babak berikutnya, ketemu sama CEO yang dari Malang pulang. Hanya karena itu. Dan FYI, dunianya teman-teman sekarang sedang ada di sana. Jadi kalau teman-teman hanya mau jagoan aja, pintar aja, tapi nggak bisa menguasai komunikasi, percayalah, jalan menuju sukses akan jauh lebih panjang dan lebih melelahkan. Saya Adnan Indra, terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman. Silakan meninggalkan ruangan. Minggu depan bertemu dengan mentor yang masing-masing. Thank you.